Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang hidup bertetangga. Hubungan kedua negara ini sering mendapat perhatian. Terdapat nilai-nilai sentimental yang menjadi dinding pemisah kedua negara ini. Korban masa lalu, terkadang kedua negara ini mempunyai hubungan yang pasang surut, terkadang harmonis, terkadang memanas. Sentimental timbul akibat persamaan budaya, klaim, dan lain sebagainya. Sering kita temui di berbagai sosial media, ketika jiran ini bertemu pasti jarang akur. Entah sampai kapan perang baku hantam selesai, mungkin sampai hari kiamat kali ya. Ngomong-ngomong baku hantam, di tahun 2024 sebuah analisis komprehensif, benarkah Malaysia lebih maju dari Indonesia? Padahal kan Indonesia lebih dulu merdeka dan kaya akan sumber daya alam. Fakta dan nyata, pertumbuhan ekonomi Malaysia 20 tahun belakang ini sangat jauh berbeda dengan sekarang. Bukan tanpa alasan, jika dilihat, banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia untuk mencari penghasilan. Secara pendapatan per kapita Malaysia, jauh unggul di atas Indonesia. Pembangunan yang pesat di ibu kota Malaysia dan kota-kota lainnya menunjukkan kemajuan ekonomi yang kondusif. Baru-baru ini, Malaysia sukses membangun megatal kedua tertinggi di dunia. Dan sebelumnya, Malaysia sudah punya landmark yang terkenal yaitu Petronas Tower. Pesatnya pembangunan di ibu kota Kuala Lumpur menjadikan kota itu memiliki gedung pencakar langit terbanyak di Asia Tenggara. Secara total, Malaysia memiliki gedung dengan ketinggian di atas 150 meter, berjumlah 364 unit pencakar langit di tahun 2024. Meski destinasi wisata tidak sebanyak Indonesia, di tahun 2023, Malaysia sukses menggeser Thailand sebagai negara dengan kunjungan wisata terbanyak, yakni 29 juta wisatawan. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Pesatnya pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia baru terasa 10 tahun belakangan ini. Tepatnya di era kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan sarana penunjang ekonomi kian masif dan merata. Di masa ini, Indonesia sukses membangun dan menggelar MotoGP di Mandalika, megaproyek LRT, megaproyek IKN, kereta cepat, stadion JIS, dan banyak lainnya. Tidak hanya di Pulau Jawa, konsentrasi pembangunan kian merata di seluruh Indonesia. Kemajuan pembangunan yang pesat di Indonesia memberikan dampak ekonomi yang lebih baik. Selain kemudahan transportasi, pembangunan infrastruktur memunculkan ekonomi baru dan lapangan pekerjaan. Dan inilah sebab kenapa ekonomi Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia. Salah satu faktor kunci yang mungkin menyebabkan Malaysia lebih maju adalah stabilitas politik yang lebih konsisten. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1957, Malaysia telah menikmati periode relatif panjang tanpa gangguan besar dalam stabilitas politiknya. Sistem politik yang terorganisir dengan baik, dan kestabilan ekonomi yang kondusif bagi ekonomi dan investasi. Di sisi lain, Indonesia telah mengalami perubahan politik yang lebih sering, terutama pada masa Orde Baru dan pasca reformasi. Meskipun demokrasi telah menjadi ciri khasnya sejak reformasi pada tahun 1998, ketidakstabilan politik kadang-kadang masih menjadi tantangan bagi pembangunan ekonomi. Malaysia memiliki infrastruktur yang lebih maju dibandingkan dengan Indonesia, terutama dalam hal transportasi dan teknologi informasi. Investasi yang besar dalam proyek infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan telah meningkatkan konektivitas dan efisiensi di Malaysia. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, termasuk birokrasi yang kompleks, perizinan yang sulit, dan keterbatasan dalam pembiayaan infrastruktur.
Kebijakan ekonomi yang stabil dan konsisten telah menjadi kunci kesuksesan Malaysia dalam mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan dengan adopsi model pembangunan yang pro-bisnis dan fokus pada sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan pariwisata. Di sisi lain, Indonesia kadang-kadang diwarnai oleh kebijakan yang kurang konsisten dan adopsi model pembangunan yang bervariasi dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Meskipun Indonesia memiliki populasi yang lebih besar daripada Malaysia, kualitas pendidikan di Malaysia cenderung lebih tinggi. Malaysia telah melakukan investasi yang signifikan dalam sektor pendidikan dengan memperbaiki infrastruktur sekolah, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memperluas akses ke pendidikan tinggi. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas pendidikan dan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Malaysia telah berhasil mengelola sumber daya alamnya dengan lebih efektif, terutama dalam sektor minyak dan gas. Melalui strategi diversifikasi ekonomi dan investasi dalam industri-industri berbasis sumber daya alam, Malaysia telah mampu memanfaatkan potensi sumber daya alamnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, termasuk masalah deforestasi, korupsi, dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Kesimpulannya, meskipun perbandingan antara Malaysia dan Indonesia tidaklah sederhana, faktor-faktor di atas mungkin memberikan gambaran mengapa Malaysia mungkin lebih maju daripada Indonesia dalam beberapa aspek. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki tantangan dan peluang uniknya sendiri. Indonesia, dengan populasi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, tetap memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan kemajuan di masa depan. Oleh karena itu, kedua negara ini harus terus bekerja sama dalam meningkatkan kerjasama regional dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara. Oke, sekian dulu dari admin. Semoga video ini bermanfaat buat kamu dan yang masih bingung kenapa Malaysia lebih maju dari Indonesia. Dapatkan video terbaru dari kami, like dan subscribe biar kamu tidak ketinggalan info video terbaru lainnya.